Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Kali ini aku bakal sharing tentang bikin konten di Miri Canvas tujuan komersial. Jadi sebenarnya bisa nggak sih kalau kita bikin konten di Miri Canvas terus kita jual? Nah, tanpa perlu bingung, tanpa perlu bertanya-tanya, langsung aja di like, komen, dan di subscribe dulu ya channel aku. Oke, just kita langsung ke main poinnya. Pertama, kita buka Google dulu. Setelah itu, coba kita searching, can I use Miri Canvas for komersial atau selling ya. Karena ini aku udah pernah cari, kita langsung klik enter. Lalu coba kita baca di sini, AI overview-nya ada ya, tapi ini sifatnya umum. Coba kita geser ke bawah terus. Nah, ini dia. Kita klik yang ini. Oke, terus akan muncul halaman seperti ini. Ini karena tabletnya langsung bisa diterjemahkan ya. Mulanya di halaman website ini dia tuh pakai bahasa Inggris, tapi karena tabnya langsung auto translate ke Indonesia. Jadi dia pakai bahasa Indonesia ya, guys. Mmm, oke, coba kita scroll ya. Ini ya, coba kita baca, dapatkah saya pakai desain yang dibuat dengan Miri Canvas untuk tujuan komersial? Jadi, bisa nggak kita bikin desain di Miri Canvas untuk kita jual, baik untuk pihak ketiga, ke klien kita, atau ke website-website yang bisa untuk kita jual hasil karya desain grafik kita? Jawabannya di sini. Kalau kita lihat dari paragraf yang pertama ini, kita ditekankan untuk promosi iklan atau nirlaba ya. Bisa untuk komersial, tapi kita coba lihat yang tulisan warna biru ini. Untuk detail yang lebih spesifik ya, khusus di sini. Silahkan lihat klausul 7 perjanjian lisensi mengenai penggunaan konten yang diizinkan. Ada 7 klausul perjanjian lisensi di sini. Bahasannya ada konten yang berbayar, konten yang gratis, kemudian apa itu elemen, ya, template dan sebagainya ada di bahasan ini, karena aku tuh pernah buka ya. Nah, di paragraf yang kedua, lagi-lagi ditekankan, tidak dapat digunakan untuk buat produk dijual ya, tetapi untuk tujuan periklanan dan promosi. Lebih ditekankan lagi nih, kita nggak boleh bikin produk untuk dijual, tapi boleh untuk iklan atau promosi, ya. Ini ada contohnya juga. Di paragraf ketiga, ada lagi ya, dalam hal produksi dan pengiriman komisi desain, kita bisa klik baca. Di paragraf yang terakhir, eh lagi-lagi kita nggak diperbolehkan ya. Desain yang lengkap yang dibuat oleh Miri Canvas tidak diperbolehkan untuk dijual ya. Misalnya, memposting desain yang dibuat dengan Miri Canvas sebagai contoh desain di platform daring ya. Coba kita klik tulisan yang warna biru ini ya. Untuk detail yang lebih spesifik, silahkan lihat klausul 7 perjanjian lisensi mengenai penggunaan konten yang diizinkan. Oke, kita tunggu. Ini dia sudah terbuka. Iya, perjanjian lisensi Miri Canvas tanggal efektif ya, mungkin
dia itu dibuat ya dan diperbarui 12 April 2024 nih. Karena langsung ditranslate otomatis nih dari tabletnya. Iya, di 7 perjanjian lisensi ini mulai dijelaskan dari kata pengantar, pengertian istilah, konten itu apa, template, elemen, desain pengguna, karya turunan, kemudian di pasal kedua. Kalau di bahasa Inggris, pasal-pasal ini tuh dia tuh artikel ya. Ya, coba kita scroll terus ke bawah, ada pasal 3 ya. Untuk konten bebas, siapa aja penyumbang konten bebasnya. Kemudian ada pasal 4 untuk konten berbayar ya yang premium biasanya. Nah, ini untuk pemberian lisensi pasal 5, pasal 6. Kita scroll terus ke bawah, ini dia penggunaan semua konten yang diizinkan untuk pasal 7. Ada semua di sini dijelaskan ya, supaya kita tidak kebingungan. Oke, next terus kita scroll. Nah, ini pasal 8 ya. Di pasal 8 ini ditekankan untuk penggunaan konten bebas yang diizinkan, ya. Konten bebas yang dimaksud di sini adalah konten gratis yang disediakan oleh Miri Canvas dengan cara-cara seperti tulisan di bawah ini. Oke, pertanyaan kita di depan tadi, apakah kita bisa bikin desain di Miri Canvas lalu kita jual ke klien kita, ke pihak ketiga dan lainnya? Jawabannya terjawab di pasal 8 ini ya. Di pasal 8 disebutkan hanya dengan menggunakan konten gratis, situs web, situs media sosial, dokumen, proyek, atau template dapat dibuat untuk didistribusikan atau dijual ke pihak ketiga. Cermati poin ini dan aku mau sharing juga ya. Hanya dengan pakai konten gratis ya, di atas di kata pengantar udah dijelasin konten itu apa, tentu isinya elemen dan sebagainya. Situs web, situs media sosial ini maksudnya website ya, itu bisa dibuat lalu didistribusikan atau dijual ya ke pihak ketiga, itu bisa. Kemudian dokumen, kalau kita lihat KBBI, Kemdikbud ya, aku pernah searching. Dokumen itu maksudnya surat yang tertulis atau tercetak sebagai bukti keterangan ya. Contohnya akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian. Nah, yang lainnya barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos. Kemudian dokumen itu juga bisa rekaman suara, gambar dalam film dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan. Kemudian berkas yang berisi teks yang dibuat dengan perangkat lunak pengolah kata. Nah, itu dokumen ya. Kalau kita mengacunya pakai KBBI. Kemudian proyek. Kalau proyek ini biasanya tuh ada deadline-nya atau semacam tugas yang harus cepat selesai, ada tenggat waktunya gitu. Namun isinya bisa jadi kayak tugas-tugas sekolah, PowerPoint, kemudian video mungkin ya. Nah, template dapat dibuat untuk dijual. Kita bisa bikin template. Udah pada tahu kan template itu seperti apa. Lalu di bawahnya ditekankan lagi, hanya dengan pakai konten gratis, template dapat dibuat untuk dijual kembali secara online. Jadi teman-teman bisa bikin template terus dijual online nih. Kemudian di bawahnya ini maksudnya yang mengeposkan salinan konten pada server jaringan ini, kita copy
copy konten kita, lalu kita submit ke website kita atau server web kita untuk dipakai oleh klien, pelanggan atau customer kita. Itu bisa ya. Lalu poin terakhir, nah ini dia main poinnya nih, harus digaris bawahi tebal nih, harus di bold ya. Meskipun desain pengguna, aku nyebutnya user, menggunakan konten gratis, penggunaan untuk tujuan yang disebutkan di atas tidak diizinkan jika konten berbayar disertakan. Iya, maksudnya di sini kalau kita mau buat website, dokumen, proyek, template, ya, itu nggak dibolehin sama American Fast. Kalau konten berbayar atau premium itu diikut sertakan dalam konten kita, dalam produk kita yang mau kita jual itu, ya, nggak boleh. Kalau pakai konten-konten yang premium atau berbayar. Jadi harus pakai konten gratis. Baru diizinkan. Lalu di bawahnya ada pasal 9. Atau kalau di bahasa Inggrisnya di web ini tuh artikel ya, artikel 9. Larangan penggunaan konten. Aku coba singgung sedikit aja di pasal 9 ini. Iya, di sini dibahas tentang penggunaan konten yang diulang. Maksudnya begini, misalkan kita bikin konten, terus kita edit ulang pakai editor aplikasi lain lah. Itu diedit berulang kali, lalu kita jual ke pihak ketiga, ke klien kita. Itu nggak dibolehin ya sama American Fast. Lebih jelasnya teman-teman bisa baca ke bawah ya secara detail. Dijelasin semua nih. Kalau teman-teman scroll ke bawah, banyak bahasannya sampai pasal 13 ya. Itu teman-teman bisa baca kalau mau referensi ya, lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Cuma yang aku tekanin di sini itu pasal 8 ya. Supaya kita jelas arahnya gitu, legacy hukumnya, policy-nya gitu. Tahu, boleh nggak kita bikin konten di American Fast terus kita jual gitu. Jawabannya ada di pasal 8. Silakan teman-teman cari referensi lain yang mendukung kalau memungkinkan. Silahkan teman-teman telaah tafsir ya. Silahkan aja. Aku juga terbuka open session for discussion ya. Discuss silahkan aja. Komen di bawah. Yang penting pertanyaan kita di awal sudah terjawab. Jadi intinya bisa sesuai S dan K ya, syarat dan ketentuan berlaku. Oke, kali ini aku sharing itu aja, semoga bermanfaat. Di like, komen, dan subscribe. Thank you.